Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aggregate supply and the short run trade-off between inflation and unemployment, atau pasokan agregat dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Penawaran agregat di sini berperilaku berbeda dalam jangka pendek daripada jangka panjang. Di dalam jangka panjang, harga fleksibel dan kurva penawaran agregat vertikal. Ketika kurva penawaran agregat vertikal, pergeseran kurva permintaan agregat akan mempengaruhi tingkat harga, tetapi output perekonomian tetap pada tingkat alamiahnya. Sebaliknya, jika dalam jangka pendek harga bersifat kaku dan kurva penawaran agregat tidak vertikal, dalam hal ini, pergeseran permintaan agregat memang menyebabkan fluktuasi output. Setelah memeriksa teori dasar kurva penawaran jangka pendek, terdapatlah implikasi utama yang menunjukkan bahwa kurva ini menyiratkan tentang pertukaran antara dua kinerja ekonomi, yaitu inflasi dan pengangguran. Pada pembahasan trade-off di sini disebut sebagai kurva Philip. Kurva Philip di sini yaitu ingin memberitahu bahwa untuk mengurangi tingkat inflasi, pembuat kebijakan harus menaikkan pengangguran untuk sementara. Dan untuk mengurangi pengangguran, mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Yang akan dibahas di sini yaitu ada dua. Yang pertama adalah tentang teori dasar pasokan agregat, dan yang kedua yaitu inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Nah, yang pertama yaitu tentang teori dasar pasokan agregat. Pada persamaan penawaran agregat jangka pendek dalam bentuk persamaan yaitu di mana Y adalah output, Y adalah tingkat output alamiah, P adalah tingkat harga, dan EP adalah tingkat harga yang diharapkan. Persamaan ini menyatakan bahwa output menyimpang dari tingkat alaminya ketika tingkat harga menyimpang dari tingkat harga yang diharapkan. Parameter A di sini bisa dilihat pada persamaan di atas, bahwa menunjukkan seberapa banyak output merespon perubahan tak terduga dalam tingkat harga, yaitu sama dengan 1/A adalah kemiringan kurva penawaran agregat. Model harga lengket. Model harga lengket di sini adalah kurva penawaran agregat jangka pendek yang miring ke atas. Model ini menekankan bahwa perusahaan tidak langsung menyesuaikan harga yang ditetapkan dalam menanggapi perubahan permintaan. Ada berbagai cara untuk memformalkan gagasan tentang harga untuk menunjukkan cara untuk dapat membantu menjelaskan kurva penawaran agregat yang miring ke atas. Pertimbangan keputusan penetapan harga ini tipikal yang diinginkan perusahaan, tergantung kepada dua variabel makroekonomi, yaitu pada tingkat harga keseluruhan. Pada tingkat harga keseluruhan ini, tingkat harga lebih tinggi menyiratkan bahwa biaya lebih tinggi. Yang kedua yaitu tingkat pendapatan. Jika tingkat pendapatan lebih tinggi, meningkatkan permintaan akan produk. Dari persamaan di samping dikatakan bahwa harga yang diinginkan yaitu sebesar bergantung pada tingkat harga keseluruhan dan pada tingkat output agregat relatif terhadap tingkat alami.
Parameter A di sini yaitu mengukur seberapa besar harga yang diinginkan perusahaan merespon tingkat output agregat. Dari persamaan di samping, akan dilakukan penataan ulang aljabar menempatkan persamaan penetapan harga agregat ke dalam bentuk yang lebih dikenal masyarakat. Yaitu bisa dilihat di sini, di mana A sama dengan S dibagi 1 kurang S kali A. Model harga kaku di sini mengatakan bahwa penyimpangan output dari tingkat alami berhubungan positif dengan penyimpangan tingkat harga dari tingkat harga yang diharapkan. Nah, di sebuah teori alternatif atau model informasi yang tidak sempurna, model informasi tidak sempurna di sini adalah kemiringan ke atas kurva penawaran agregat jangka pendek. Model ini mengasumsikan bahwa pasar jelas yaitu semua harga bebas yang menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan di sini, dalam model ini kurva penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang berbeda karena kesalahan persepsi sementara tentang harga. Model informasi tidak sempurna ini mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian menghasilkan satu barang dan mengkonsumsi banyak barang. Nah, model tidak sempurna ini mengatakan bahwa ketika harga aktual melebihi harga yang diharapkan, pemasok akan menaiki output mereka. Model ini menyiratkan bahwa kurva penawaran agresif dengan bentuk yang sudah dikenal pada persamaan di sini. Nah, output menyimpang dari tingkat alami ketika tingkat harga menyimpang dari tingkat harga yang diharapkan. Nah, implikasi pada teori dasar agregat di sini yaitu dari dua model penawaran agregat dan ketidaksempurnaan pasar masing-masing yang telah saya jelaskan di atas, itu digunakan untuk menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas. Satu model mengasumsikan bahwa harga beberapa barang bersifat lengket, yaitu yang kedua mengasumsikan informasi tentang harga tidak sempurna. Kedua model ini diringkas dengan persamaan, yaitu dilihat pada persamaan di sini. Persamaan ini menyatakan bahwa penyimpangan output dari tingkat alamiah relatif terhadap penyimpangan tingkat harga dari tingkat yang diharapkan. Jika tingkat harga lebih tinggi dari tingkat harga yang diharapkan, otomatis output melebihi tingkat alamiahnya. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah dari tingkat harga yang diharapkan, berarti output turun dari tingkat alamiahnya. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini, dijelaskan bahwa kurva penawaran agregat jangka pendek di sini digambarkan untuk ekspektasi tertentu dan bahwa perubahan EP akan menggeserkan kurva. Nah, yang kedua yaitu inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Dari dua tujuan pembuatan kebijakan ekonomi, yaitu ada dua, adanya inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Pertukaran antara inflasi dan pengangguran inilah yang disebut dengan kurva Phillips. Kurva Phillips di sini yaitu mencerminkan dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Ketika pembuat kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva agregat jangka pendek,
maka pengangguran dan inflasi bergerak masuk ke arah yang berlawanan. Nah, kurva Philip ini adalah cara yang berguna untuk menyatakan penawaran agregat karena inflasi dan pengangguran, yang merupakan ukuran dari kinerja ekonomi. Nah, di sini akan membahas turunan kurva Philip dari kurva penawaran agregat. Kurva Philip dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi bergantung pada 3 kekuatan. Yang pertama yaitu inflasi yang diharapkan, yang kedua adalah penyimpangan pengangguran dari tingkat alami yang disebut dengan siklus pengangguran. Nah, yang ketiga yaitu guncangan pasokan. Dari ketiga kekuatan di atas, maka dinyatakan dalam persamaan di bawah ini, di mana B di sini adalah parameter yang mengukur respon inflasi terhadap pengangguran yang siklis. Semua aljabar ini yang dimaksud di sini adalah untuk menunjukkan satu hal, yaitu persamaan kurva Philip dan persamaan penawaran agregat jangka pendek pada dasarnya mewakili gagasan ekonomi makro yang sama. Secara khusus, kedua persamaan ini menunjukkan hubungan variabel real dan nominal yang menyebabkan dikotomi klasik dalam jangka pendek. Menurut persamaan kurva Philip di sini, pengangguran terkait dalam pergerakan tak terduga dalam tingkat inflasi. Nah, akan dibahas tentang ekspektasi adaptif dan inersia inflasi. Ekspektasi adaptif di sini adalah tentang asumsi sederhana seseorang membentuk ekspektasi inflasi berdasarkan inflasi pada saat ini atau pada masa sekarang. Nah, persamaan kurva Philip sebagai berikut bisa dilihat di sini. Bisa diartikan bahwa dari persamaan ini menyatakan bahwa inflasi bergantung pada inflasi masa lalu, pengangguran siklis, dan guncangan penawaran. Tingkat pengangguran kadang-kadang juga disebut dengan tingkat pengangguran dan percepatan inflasi atau NAIRO. Suku pertama dalam kurva Philip ini adalah bisa dilihat pada persamaan ini yang menyiratkan bahwa inflasi memiliki inersia. Artinya, jika inflasi terus berjalan kecuali adanya sesuatu yang bertindak untuk menghentikannya. Khususnya, jika pengangguran ada di NAIRO dan jika tidak ada guncangannya pasokan, kenaikan tingkat harga yang berkelanjutan tidak mempercepat atau memperlambat. Inersia ini akan muncul karena inflasi masa lalu mempengaruhi ekspektasi inflasi masa depan, dan karena ekspektasi itulah yang akan mempengaruhi upah dan harga yang akan ditetapkan. Dua penyebab naik dan turunnya inflasi. Pada suku kedua, persamaan kurva Philip menunjukkan bahwa pengangguran deviasi pengangguran tingkat alamiahnya memberikan tekanan ke atas atau ke bawah pada inflasi. Inflasi tarik permintaan di sini adalah tentang pengangguran yang rendah mendorong tingkat inflasi naik karena permintaan agregat yang tinggi bertanggung jawab atas jenis inflasi lainnya. Parameter B di sini yaitu digunakan untuk mengukur seberapa responsif inflasi terhadap pengangguran. Suku ketiga pada persamaan Philip ini yaitu menunjukkan bahwa inflasi juga naik dan turun karena penawaran kejutan. Jika nilai U yang positif menyebabkan inflasi meningkat,
maka ini disebut dengan inflasi dorongan biaya, karena adanya guncangan penawaran yang merugikan. Trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu memplot persamaan kurva Philip dan menunjukkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika pengangguran berada pada tingkat alamiahnya, inflasi akan bergantung pada inflasi yang diharapkan dan guncangan penawaran. Parameter B di sini berfungsi untuk menentukan kemiringan antara trade-off dan inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, untuk tingkat inflasi yang diharapkan, pembuat kebijakan dapat memanipulasi permintaan agregat untuk memilih kombinasi antara inflasi dan pengangguran, dan ini disebut dengan kurva Philip jangka pendek. Pada gambar di atas, diperhatikan pada posisi kurva Philip jangka pendeknya bergantung pada tingkat inflasi yang diharapkan. Jika inflasi yang diharapkan naik, maka kurva bergeser ke atas dan trade-off pembuat kebijakan menjadi kurang menguntungkan untuk setiap tingkat pengangguran. Nah, untuk gambar yang berikut ini, gambar ini menunjukkan bahwa bagaimanakah trade-off bergantung pada inflasi yang diharapkan. Nah, pada gambar di samping bisa dijelaskan, ini menunjukkan bahwa bagaimana trade-off bergantungnya pada inflasi yang diharapkan. Trade-off antara inflasi dan pengangguran hanya berlaku dalam jangka pendek. Ekspektasi beradaptasi dengan tingkat inflasi apapun yang telah dipilih oleh pembuat kebijakan. Dalam jangka panjang, pengangguran kembali ke tingkat alamiahnya, dan tidak ada trade-off antara inflasi dan pengangguran. Itulah perbedaannya antara trade-off jangka panjang dan trade-off jangka pendek. Disinflasi dan rasio pengorbanan. Nah, kurva Philip menunjukkan bahwa tanpa adanya kejutan penawaran menguntungkan, inflasi yang rendah seringkali membutuhkan periode pengangguran yang lebih tinggi dan output yang berkurang. Rasio pengorbanan di sini adalah hasil penelitian yang dirangkum dalam suatu bilangan. Pernyataan hukum mengatakan bahwa perubahan 1 poin persentase dalam tingkat pengangguran diterjemahkan menjadi perubahan 2 poin persentase dalam PDB. Oleh karena itu, untuk mengurangi inflasi sebesar 1 poin, maka kita akan membutuhkan sekitar 2,5 poin persentase pengangguran siklis. Pada rasio pengorbanan akan diperlukan untuk memperkirakan berapa banyak dan untuk berapa lamakah pengangguran harus meningkatkan untuk menguranginya inflasi di sini. Disflasi di sini dapat mengambil berbagai bentuk masing-masing dengan total pengorbanan yang harus dikorbankan yang sama dari 20% dari PDB setahun. Harapan rasional dan kemungkinan disinflasi tanpa rasa sakit. Di sini diasumsikan bahwa
orang memiliki harapan yang rasional, yang artinya bahwa mungkin berasumsi bahwa orang secara optimal menggunakan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi tentang kebijakan pemerintah untuk meramalkan yang berjangka. Dengan demikian, pendukung ekspektasi rasional berpendapat bahwa kurva Philip di sini untuk jangka pendek tidak secara akurat mewakili opsi yang tersedia bagi pembuat kebijakan. Histeresis dan tantangan untuk hipotesis tingkat alami. Hipotesis tingkat alami ini akan diringkas dalam pernyataan berikut ini. Fluktuasi permintaan agregat mempengaruhi output dan kesempatan kerja hanya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perekonomian kembali ke tingkat output, lapangan kerja, dan pengangguran yang digambarkan oleh model klasik. Histeresis di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh dari sejarah yang bertahan lama pada tingkat alami. Beberapa ekonom percaya bahwa teori ini membantu menjelaskan pengangguran yang terus-menerus tinggi dan kenaikan pengangguran yang bertepatan dengan disinflasi tetapi berlanjut setelah inflasi tersebut stabil. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.